Oke, ketemu lagi sama gua. Eh, Hari ini gua akan jelasin hubungannya tabel sama form. Baru setelah itu query. Sebenarnya sebelum itu gua akan coba jelasin dan kasih unjuk kenapa gua suka pakai Windows Server. Nah, lu bisa lihat di situ ini CPU yang dipakai, ini memori gua yang dipakai. Ini dalam kondisi sudah recording ya. Artinya sudah ada aplikasi yang berjalan. Nah, kalau dia masih kosong, itu tadi gue udah tes, dia nyimpen di 390. Nah, ini tadi nih. Ya sekitar 390, 390-an lah. Nah, waktu recording itu baru mulai, tapi belum ngerekam, itu sekitar 400-an. Nah, begitu udah jalan, ini lo bisa lihat sekitar 400 400-an MB gitu. Apa hubungannya sama kontainer? Ya kemarin gue udah jelasin bahwa resource yang kita punya itu nggak habis hanya untuk dimakan sama OS gitu. Jadi kontainer itu dibuat langsung di atas OS. Jadi ininya tetap gitu. Nah ini kebutuhannya naik saat kontainernya dipakai. Selebihnya enggak. Oke ya, udah sampai sini gua rasa udah jelas. Nah balik lagi, ini tiap hari kebetulan gue lagi ada kerjaan bikin web. Cuma kenapa sekalian gue videoin juga biar kebayang bahwa bikin aplikasi itu kayak seni ya. Apalagi revisi dan udah lama nggak dipegang. Kadang-kadang kita mesti riset lagi apa yang kita mesti kerjain dan kadang-kadang butuh feel ini mau mulai dari mana gitu. Ngumpulin dulu datanya, posisinya ada di mana. Ya kenapa ini gue jelasin? Ya buat lo yang jadi freelance biar lo juga tahu gimana sih jadi seorang freelancer, rasanya kayak apa dan apa yang dia biasa kerjain gitu. Dan apa hubungannya sama Windows Server? Ya hubungannya karena gue lagi ngejelasin sesuatu tentang Windows Server dan gimana sih programming menurut versi gue. Oke, ini kita mulai aja. Sebelum gue mulai ngotak-atik kerjaan gue mau ngelanjutin dulu video yang sebelumnya. Ya nanti lo kebayang programming tuh kayak apa gitu. Karena bolak-balik masih suka ada yang nanya Pak gimana caranya bikin program gitu. Terus dan kadang-kadang eh, ada juga yang ngerasa bahwa programming itu susah banget gitu ya. Sampai-sampai seakan-akan orang biasa nggak bisa programming gitu ya. Yang menurut gue itu pemikiran yang harus dilurusin gitu. Karena tidak semua hal yang kita pelajari di kampus atau di sekolah itu bakal dipakai di dunia kerja. Yang kedua adalah tidak semua hal yang yang kita pelajari di kampus tidak bisa dipelajari oleh orang lain gitu. Jadi gua rasa semakin tinggi orang atau semakin banyak apa yang dia tahu, baiknya sih semakin semakin apa ya, semakin semakin wise lah, semakin wise. Ya, ini wireless gua nih, lo bisa lihat
Jadi dia kalau koneksi ke virtual mesin ada dua yang mesti hidup. Yang pertama switchnya. Jadi kalau lu udah tahu gimana konfigurasi jaringan ya ini ada hubungannya. Satu berfungsi sebagai switch, yang satu sebagai induknya. Nah ini wireless LAN gue belum gue hidupin, gue nggak pakai LAN. Lo bisa lihat di sini LAN card gue mati, terus virtual LAN remote switch gue juga mati. Ini kenapa ada dua? Yang satu versi defaultnya Windows, yang satu lagi sesuai driver ya. Dan ini belum gue aktifin karena gue belum ada keperluan untuk browsing. Jadi di sini lo bisa lihat di sini masih mati ya, no internet access. Penjelasan tentang jaringan juga nanti akan gua sambung di video gue yang lain. Oke, balik lagi kita mulai ke akses. Jadi kalau nanya kenapa sih gue masih pakai akses ya, gue pikir untuk program sederhana atau pengumpulan data, gue rasa ini udah lebih dari cukup gitu. Nah, kita buka yang kemarin dulu. Yang kemarin ada di mana ya? Bentar. Oke, ini DB yang kemarin. Oke, ini form yang kemarin. Ya, kita lanjutin. Nah, ini misalnya kita bikin baru lagi. Kalau kemarin kita by design, sekarang coba pakai by wizard. Ya, lu bisa lihat nih ada bisnis, ada personal yang lu bisa pakai gitu ya. Kalau dia personal misalnya ini nama akhir, alamat gitu ya. Sementara ini dulu. Ini kalau mau rename field tuh berarti ganti nama, misalnya ini nama belakang ya. Ini kita ganti jadi alamat. Nah ini nama tabelnya mau dibikin apa, misalnya ini address gitu ya, tetap dibiarin atau alamat lah ya. Kita ganti jadi bahasa Indonesia. Ini set primary key, ini no set primary key seperti yang udah gue jelasin kemarin. Kita anggap aja yes. Ini relationship, nanti hubungannya sama relationship tuh gini ya, nanti gua jelasin belakangan ya. Nah, ini modify sama enter data directly to table. Jadi kalau modify lo mau dimodifikasi, kalau ini enter langsung ke tabel. Nah kalau ini mau pakai form, oke. Nah kita coba dulu langsung buka aja ya. Nah ini tadi tuh tabelnya, lalu juga bisa lihat di sini. Nah kalau di design view begini dia ya, cuma tadi pakai wizard. Nah setelah ini udah selesai ya, lalu bisa lihat kan ini formnya. Nah sekarang kita kemarin udah pakai design view, kita coba pakai wizard. Nah, lu bisa lihat tadi tabel yang tadi tuh. Nah, ini tabel atau query ya. Nanti di sini ada, kalau lu punya query, di sini akan ada query. Query itu kalau di dunia programming, orang umumnya basicnya yang pertama kali dia tahu adalah CRUD ya, create, read, update, delete gitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia tambah, ubah, edit atau hapus gitu ya. Nah itu perintahnya, perintah umum. Lalu bisa pilih di sini ya. Lu bisa pilih seluruhnya lu isi atau enggak. Kalau lu mau masukin semua ya kita coba masukin dulu semua. Ini kolumnar, tabular, ini cuma model-model tampilannya. Jadi kalau ini pivot buat gambar ya. Nah ini kolumnar buat
yang biasa kita lihat gitu. Nah ini standar nih model-modelnya, ini juga bisa diganti gitu ya. Cuma umumnya gue pakainya yang standar. Nah ini nama formnya apa gitu ya. Nah nanti gue juga ajarin atau gue akan jelasin kalau gue punya waktu gimana cara penamaan dan lain sebagainya gitu. Itu sih tergantung kesukaannya masing-masing. Nah ini kalau mau open view kita klik finish dia langsung kelihatan. Nah ini akan berhubungan dengan tabel ini tadi nih. Ini kan kosong ya. Jadi apa hubungannya form dan ini adanya di sini misalnya aku kasih nama Dani gitu ya. Nama belakang gua S gitu ya. Alamat gua Bekasi. Oke, ini kalau gua klik next, nah, dia akan ngisi ke sini. Jadi kurang lebih begitu hubungannya antara form dan tabel gitu. Jadi gua lebih menjelaskan apa sih hubungannya form dan tabel gitu. Nah, ini misalnya nama kedua misalnya eh, Amri gitu ya. Nah, ini nama belakangnya misalnya A gitu ya. Alamatnya di Keranji. Nah, ini kalau lu klik next, dia juga masuk ke sini. Jadi apa hubungannya form sama tabel itu ya cara berpikirnya begini gitu. Oke, dari sini gua rasa lu sudah paham selebihnya soal bicara desain. Yang kalau zaman sekarang lu bakal kenal namanya UI dan UX gitu. Ya, itu gua rasa tahap lanjut ya yang pengen gue sampein di video gue paling utama adalah gimana cara lo memahami apa hubungannya data yang lo input di sebuah aplikasi, entah itu desktop, entah itu web, entah itu apps, dan hubungannya dengan data, dengan hubungannya dengan tabel. Nah, begitu tabel itu banyak, dia akan berubah menjadi database. Nah, apakah data-data itu akan berhubungan? Ya kita sebut namanya relationship. Dan diakses semuanya udah ada gitu. Dan gampang banget lo untuk memahami gimana sih sebuah aplikasi itu berjalan gitu ya. Nanti kita nyebut namanya, oh lupa ya, karena udah hampir 18, kurang lebih 17 sampai 18 tahun yang lalu gua bikin paper, namanya apa ya, diagram DAD atau diagram arus data, DFD, data flow diagram, nanti ada ERD, entity relationship diagram yang juga gue sempat tulis di blog. Ya ini ada juga di akses. Jadi gimana cara lo memahami uh, teori mengenai programming di akses gue rasa mudah gitu. Nanti lo tinggal terapin. Oh di desktop begini, di web begini, di apps begini. Nah kalau apps ini kita sebut APK-nya. Ini database-nya lo mau pakai MySQL, lo mau pakai SQL Server, lo mau pakai Firebase kalau lo nggak punya duit gitu ya, fair aja gitu. Hosting sebenarnya banyak juga yang gratis. Ya gue juga nggak ngerti kenapa lo mesti pakai Firebase gitu ya. Ya gue belum ngulik juga Firebase itu kelebihannya apa. Cuma setahu gue Firebase adalah fitur yang digunain sama atau fitur yang dibuat Google untuk mengakomodir orang-orang yang nggak punya duit buat bayar hosting gitu. Oke, cukup sekian dari gua. Nah, besok gua akan jelasin uh, lagi tentang query uh, dan gua rasa hari ini udah cukup buat lo memahami apa sih aplikasi gitu. Dan ya sorry to say yang gaya-gayaan lo aplikasi sulit. No, lo harus jelasin ke orang dengan cara yang lebih sederhana gitu. Dan gak usah gaya-gayaan aplikasi cuma gini-gini aja. Itu yang penting manfaatnya gimana buat banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.